Tinggal 2 orang lagi yang belum muncul. Saktiman dan Kartijo. Mudah-mudahan mereka menemukan Mahesa. Aku takut orang-orang di rumah pada cemas. Lebih baik kalian pulang dulu. Katakan pada istriku, aku masih terus mencari anakku. Baik, Juragan. Tapi apakah Juragan tidak memerlukan salah seorang untuk melayani Juragan? Tidak usah. Katakan saja pada istriku. Tidak usah cemas. Mahesa pasti akan kembali. Baik, Juragan. Ada labu cempor di sini. Apa istriku lupa mengambilnya? Nyai, ya ampun, bukan main kagetnya aku. Belum tidur? Shh, jangan di sini. Malu dilihat orang. Jangan-jangan ini ulah si Grandong. Ada apa? Kang? Ada apa, Kang? Ada apa? Ada teriakan sebelah sana. Ayo, ayo. Hah? Pak Arif? Pak Arif? Kenapa Pak Arif? Ayo. Tidak ada, Komandan. Coba periksa ke sana. Ya. Itu Pak, sebelah sana, Pak. Hei, kau, periksa ke sana. Baik. Ayo periksa. Sembara, tunggu, istirahat dulu, Sembara. Kenapa, Sir? Capek? Ya capek. Ya lapar. Tadi siang kan kamu sudah makan. Itu kan cuman jajan kecil, Sembara. Mereka yang dimaksud. Ya, pendekar itulah yang telah memporak-porandakan gerombolan Gagak Lodra. Ayo. Jadi sebaiknya bagaimana? Kanjeng tunggu saja di rumah hamba. Pemuda itu biar hamba yang tangani. Boleh saya duduk di sini, di sana? Sebentar. Aduh. Bapak sih. Kalau mau duduk aja. Nggak usah pakai permisi-permisi. Saya jadi keselak nih. Sir. Maaf, Kisanak. Maaf. Sir, sopan sedikit. Maafkan teman saya, Pak. Tidak apa-apa. Maaf. Apakah Andika yang bernama Sembara? Benar, Pak. Murid Kiai Jabat? Iya. Bapak siapa? Perkenalkan. Nama saya Ki Guarso. Sembara. Maaf kotor. Nama saya Raden Mas Muhammad Denbei Subasir Aji Joyo Diningrat. Oh, Denbei. Jangan melongo begitu. Aku ini sedang berkelana, menyamar sebagai orang biasa. Padahal aku ini seorang bangsawan, tahu? Oh. Tahu? Ya udah kalau tahu. Bagaimana perkembangan terakhir? Korban jatuh lagi, Kanjeng.
Kali ini seorang gadis bernama Warsiti. Matinya sangat mengerikan. Perkenalkan, ini Sembara Kanjeng Tumenggung. Dan saya, Raden Mas Muhammad Subasir. Silakan duduk. Benarkah Andika yang bernama Sembara, yang hanya seorang diri berhasil memporak-porandakan sarang gerombolan perampok Gagak Lodra? Benar Kanjeng Tumenggung. Nama saya Sembara. Tapi saya bukan orang sakti. Hanya kebetulan saja gerombolan perampok itu yang lemah. Jadi saya bisa menumpasnya. Pendekar yang hebat memang selalu merendahkan diri. Ya, betul. Aku ditugaskan Kanjeng Adipati Sulayata untuk mengamankan Dukuh Gading dari serangan makhluk setan. Makhluk setan? Benar. Dia sudah menelan banyak korban. Semua prajurit Kadipaten sudah aku kerahkan untuk menangkapnya. Tapi sampai sekarang tidak berhasil. Oleh karena itulah, saya sangat membutuhkan bantuan pendekar sakti seperti Andika. Apa mungkin dia Grandong, Sembara? Bisa jadi. Tapi itu kan baru kira-kira, Sir. Kalau begitu, saya tahu siapa dia, Kanjeng. Dia tahu. Dia adalah bocah yang bernama Grandong. Grandong? Siapa dia, Kisanak? Loh, bocah kecil yang membuat onar itu loh, Kanjeng. Kalau urusan Grandong saja gampang, Kanjeng. Gampang? Sembara muridku, tolong kamu hadapi si Grandong. Dan kalau seandainya kamu ada kesulitan, tolong lapor dengan saya, Basir. Tolonglah Kisanak. Ya, ya. Tolonglah rakyat kami. Bisa. Itu gampang, Kanjeng. Nanti saya akan atasi. Tapi jangan lupa, Kanjeng. Karena kami itu mengeluarkan tenaga yang sangat banyak. Maka kami pun membutuhkan makanan yang banyak. Dan jangan lupa, yang penting itu harus enak, Kanjeng. Itu, yang penting itu. Jangan khawatir, Kisanak. Semua yang Kisanak inginkan akan kami sediakan. Terima kasih banyak, Kanjeng. Pokoknya beres lah, iya kan? Lalu Andika sendiri bagaimana? Kira-kira apa yang mesti kami persiapkan? Anak buah Kanjeng. Satu pasukan cukup. Ya. Akan saya bawa memeriksa padukuhan ini. Siapkan Kikuwu. Sidiko Kanjeng. Ada apa, Sir? Ada yang lucu? Seperti pawai. Maksudmu? Lah kita diiringi sekian banyak pasukan. Lah itu kan namanya seperti pawai. Ini kan malam hari. Kalau siang hari nggak apa-apa. Sebaiknya kita menyebar sembara daripada bergerombol begini membuat rakyat resah. Berhenti dulu, Kanjeng. Berhenti. Sekarang kita menyebar. 2 orang. Bila ada bahaya, bunyikan apa saja biar yang lain bisa dengar. Paham? Paham. Laksanakan. Kita ketemu lagi, Grandong. Nah lo, Grandong. iya, makanya jangan ribut terus. Grandong, ya? Grandong, kamu tahu nggak? Ribut terus kamu. Yeah.
Gerandong Sembara. Iya, benar, Syekh. Dia sudah besar, sudah bisa menghilang. Waduh, pasti diajari nenek peot lampir itu. Biarlah. Tapi dia sudah tidak berani lagi datang kemari. Kanjeng Tumenggung, seperti dugaan kami, bahwa makhluk yang mengganggu pedukuhan ini adalah Gerandong. Ternyata benar, seperti yang Kanjeng Tumenggung lihat tadi. Makhluk itu benar-benar mengerikan. Tadi dia takut sama Andika. Sebab sudah sering saya dan dia bertarung. Dan dia sangat takut dengan senjata saya ini. Andika benar-benar pendekar dikdaya. Memiliki senjata yang bisa mengalahkan makhluk. Kanjeng Tumenggung, tugas saya sudah selesai. Maka dengan ini, saya mohon pamit. Jangan terburu-buru dulu, Andika. Jangan khawatir, Kanjeng. Percayalah pada saya. Makhluk itu tidak akan berani lagi datang kemari. Tapi kenapa Andika mesti terburu-buru? Lagi pula, hari sudah larut malam. Apakah tidak sebaiknya Andika berdua beristirahat sejenak? Iya, Sembara. Ini kan sudah malam. Mendingan kita istirahat. Besok siang aja. Nah, kita kan bisa makan-makan, minum-minum. Enak. Betul kan, Kikuwu? Tentu. Segera kami siapkan hidangan istimewa. Tuh. Mari. Silakan. Akhirnya aku berhasil merampas anaknya Sembara. Hah? Kurang ajar. Anak Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan Sembara diculik. Berangkat. Berangkat kemana, Bang Ida? Cari si lampir. Perempuan itu menculik Maesa. Kenapa tidak langsung dibunuh, Guru? Iya. Jadi harus segera dibunuh. Anak ini tidak bisa Tidak bisa dibunuh. Aku tidak sanggup. Kau sanggup? Membunuh anak kecil apa susahnya, Guru? Cobalah. Anak ini punya kekuatan gaib. Lihat ini. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membunuh anak ini. Jangankan kalian. Aku sendiri tidak sanggup. Kalau tidak bisa dibunuh, lalu mau diapakan, Guru? Dipelihara. Dipelihara? Ya, anak ini akan aku pelihara. Dan akan aku didik menjadi manusia jahat yang paling jahat. Lalu aku suruh dia membunuh Sembara. Sembara mati di tangan anaknya sendiri. Ingat itu baik-baik. Guru. Guru memanggil kami? Iya. Aku mau pindah. Mencari tempat untuk menyembunyikan anak Sembara. Anaknya Sembara? Iya. Guru menculiknya? Iya. Guru mau mengungsi? Iya. Aku mau mengungsi ke Lembah Guriang. Komplotan Sembara pasti akan menghadang. Itulah sebabnya aku minta bantuan pada kalian. Ibu. Ibu pulang. Sekarang juga kita berangkat. Kami akan berangkat. Kalian jaga di sini. Hebat, Maesa bisa terbang. Tidak berbeda dengan bapaknya. Pemberani. Anak lain dibawa terbang begini pasti sudah ketakutan. Dia malah tertawa.
kondang. Dedewit. Kau benar-benar gadis busuk lampir. Tidak pernah habis-habisnya mengganggu Sembara dan Farida. Apa urusanmu? Minggir dari hadapanku. Hah. Aku akan mengakhiri permusuhanku denganmu. Tapi serahkan dulu anak itu padaku. Enak saja kau ngomong. Serang. Makhluk jahat, kau tidak akan lolos dari kami. Kurang ajar.
kalau musibah ini adalah merupakan rencanamu terhadap diriku dan anakku. Aku pasrah. Kenapa, nak? Takut ya? Kau kenal itu? Yang itu? Siapa namamu, nak? Maisa. Siapa orang tuamu? Rumahmu di mana? Mau ikut kakek? Sudah. Jangan nangis. Kamu? Sudah lama kamu tidak ke sini. Ada angin apa kamu datang ke sini? Saya ingin menyempurnakan tahap akhir ajian Bayu Saketi. Berarti kamu harus bertapa. Dan kamu tidak boleh berhenti sebelum saya menghentikannya. Kamu siap? Ya, saya sudah siap jiwa dan raga. Saya yakin kamu akan berhasil. Karena kamu pasti mewarisi kesaktian ibumu, Wak Bayau. Anak ini memiliki prabawa seorang besar. Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Orang-orang seperti memperebutkan kamu. Sekarang kamu aman. Nur Alif telah membungkus tubuhmu. Makhluk halus manapun, jin, setan, siluman, dedemit, genderuwo tidak akan bisa datang. Kurang ajar. Kenapa Pasu Benggalaku tidak bisa menunjukkan di mana Mahesa berada? Pasu Saktiku, Pasu Benggalaku, tunjukkan di mana Mahesa berada. Anak itu pasti jatuh ke tangan orang yang berilmu tinggi. Guru. Apa? Izinkan kami berempat mencari Mahesa. Sari, bagaimana keadaan para kiai itu? Menurut kabar, mereka sedang pergi mencari Mahesa, Guru. Bagaimana hubunganmu dengan Bagus Sajiwo? Sangat baik, karena bantuan Mayang Sari. Bagus, bagus. Buatlah Bagus Sajiwo dan Mayang Sari tidak curiga padamu. Iya, Guru. Wulan, kau tidak bisa membawa Genting Sari. Berilah kami yang lain, Guru. Bawa saja Gedeng Alas Kobar. Akan kami ajak Grandong, Guru. Kau sanggup menjaganya? Ingat, para kiai menginginkan nyawa si Grandong. Grandong sanggup membela dirinya sendiri, Guru. Lagi pula kami pun tidak akan membiarkannya dalam keadaan bahaya. Kami akan bertaruh nyawa demi keselamatannya. Betul? Betul, Guru. Bagus, bagus. Kalian penuh kesetiaan. Tapi aku ingin bertanya, kenapa kalian memilih si Grandong? Kenapa tidak memilih yang lain? Mahesa tidak tampak di dalam Paso Benggala. Berarti orang yang memelihara anak itu pasti bukan orang sembarangan. Pasti orang yang sakti mandraguna. Cerdas, cerdas. Kau pantas jadi muridku, Wulan. Grandong. Grandong. Datuk. Kakek! Hah? Rini? Kakek di mana selama ini? Ketemu
tempat Kiai Jamas. Untuk apa? Ada sesuatu yang ingin kakek tanyakan. Kau tahu anak Sembara diculik Mak Lampir? Kata siapa, Kek? Kalagondang. Dia sempat bertempur dengan Mak Lampir untuk merebut Maesa, tapi gagal. Oh. Pokoknya sudah aku beri kabar semua. Jadi aku tidak akan disalahkan oleh Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan Sembara, iya kan? Iya, mau apa kau? Menuntut balas kematian kakakku, Wulung Jaya. Ayo, Grandong. Apa kau anak sakti seperti kata orang-orang itu? Katanya kau sakti, Grandong. Ayo, keluarkan kesaktianmu. Ayo. Aku ingin kau sepintar dan setia seperti kakakmu, Sari. Akan aku lakukan tugasku sebaik-baiknya, Guru. Kau tahu apa yang aku inginkan? Merebut tombak Nur Alif. Bagus. Itu bukti kecerdasanmu. Tunjukkan caranya, Guru. Yang aku ketahui, tombak Nur Alif sangat menyatu dengan Bagus Sajiwo. Betul, Guru. Betul. Aku yakin aku pasti akan berhasil. Dia pasti tahu rahasianya. Kau bisa masuk melalui dia. Tapi ada satu hal yang harus kau rahasiakan. Apa itu? Hubunganmu denganku. Jangan sampai mereka tahu. Iya, Guru. Lakukan. Baiklah. Permisi, Guru. Golongan putih akan aku hancurkan satu persatu. Kita tidak akan menemukan Grandong kalau kita tidak menyerbu ke istana Mak Lampir. Kamu putus asa? Bukan putus asa, tapi aku merasa yakin. Grandong sepertinya sengaja ditahan oleh Mak Lampir karena dia merasa terancam keselamatannya. Kalau benar Grandong ada di sana? Maka kita harus hati-hati, sebab Grandong bisa menjadi Grandong yang lain. Maksudmu? Grandong akan menjadi Grandong yang jahat dan bengis. Besarnya Grandong nanti akan menjadi malapetaka bagi bumi Jawa Dwipa ini. Kurang ajar. Kanda Suli bersama Jatmiko. Jangan-jangan dia merasakan kalau kita sedang membicarakannya. Celaka kalau Grandong sampai tersinggung. Aneh, sepertinya ada yang dilihat Grandong. Benar, sepertinya bukan kawan. Lihat, Grandong nampak gelisah. Kita harus menyelidikinya dulu sebelum kita ke istana Mak Lampir. Iya, biar aku yang menyelidikinya. Celaka, Jatmiko. Kenapa? Itu dia, Grandong. Celaka. Kalau sampai Jatmiko dibujuk untuk mengambil si Grandong. Ganda Suli dia masuk golongan putih hanya mau memperalat golongan itu agar mau menentangku. Aku mencarimu kemana-mana, tapi kamu tidak ada. Ikut aku yuk. Ayo mulai. Aku sudah tidak sabar ingin membunuh muridku. Kalau Jatmiko menyuruh Grandong untuk menyerang kita, sanggup tidak kita untuk melawannya? Oh, tidak. Tidak. Lebih baik aku menyerah sekarang juga. Takut, Ki? Kamu? Kenapa harus takut? Kulitmu belum pernah dirobek oleh Grandong. Kuku-kuku Grandong beracun. Cakarnya itu sangat tajam. Melebihi pisau yang paling tajam. Rasa sakitnya aku rasakan sampai ke ulu hati. Amit-amit. Amit-amit jika aku harus berhadapan lagi dengan Grandong.
Kenapa Kanda tidak menghubungi Kalagondang? Siapa tahu dia bisa melihat di mana Mahesa berada. Maaf Dinda, Kanda lupa karena terlalu memikirkan anak kita yang hilang. Baiklah Kanda panggil. Kalagondang, Kalagondang, Kalagondang. Hadirlah, hadirlah. Aku memanggilmu. Ada apa Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Kenapa mukamu Kalagondang? Berkelahi dengan si lampir. Dialah yang menculik Den Mahesa. Sudah aku duga. Pasti si lampir itu. Tolong Kalagondang, dilihat pada cermin Lopian. Tidak bisa Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Tidak bisa? Iya, saya sendiri tidak mengerti. Kenapa cermin Lopian saya tidak mau menunjukkan gambar Den Mahesa? Iya, seseorang telah menutup Mahesa dengan ilmu Nur Alif. Seperti saya dulu, ketika saya berada di pesantren Karangsemaya. Supaya Mak Lampir tidak bisa melihat saya dari paso benggalanya. Kiai Karangsemaya membungkus tubuh saya dengan ilmu Nur Alif. Benar, seperti itu Dinda. Apakah sekarang Mahesa berada di tempat Kiai Karangsemaya? Saya belum yakin Dinda. Karena selain tempat tinggal Kiai Karangsemaya cukup jauh dari sini, masih banyak juga ulama yang menguasai ilmu Nur Alif. Kalau begitu, Mahesa berada di tangan yang bisa melindungi dari makhluk-makhluk yang jahat. Iya, kita boleh lega, Dinda. Tapi kita harus tetap mencarinya. Kapan kamu berkelahi dengan Mak Lampir? 3 hari yang lalu. Kanjeng Majikan Doro Juragan. 1 hari penuh, saya dan anak buah saya mengaduk-aduk dasar tebing itu. Tapi Den Mahesa tidak ketemu. Di mana tempat itu, Kalagondang? Saya tidak tahu nama tempatnya, tapi saya tahu letaknya. Bawa aku ke sana. Baik. Itu dia Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Kenapa pas penggalaku jadi begini? Ya. Di sini Den Mahesa terjatuh. Tidak ada bekasnya sama sekali. Berarti seseorang telah membawa Mahesa pergi entah kemana. Ya, tapi kita harus mencarinya, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Benar. Meskipun Mahesa sudah berada di tangan orang baik, kita harus tetap mencarinya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru bisa dengar suara saya? Sembara. Benar. Saya Sembara, Guru. Ada apa? Mahesa hilang. Apa? Mahesa anakmu? Benar, Guru. Mahesa anak saya diculik, Guru. Diculik? Kenapa bisa begitu? Saya tidak mengira sama sekali musuh-musuh saya masih menaruh dendam. Yang menjadi sasaran anak saya, Guru. Segera kamu pergi ke Padepokan Cemoro Kuning. Temui Kiai Ageng Jembar Cemantoro. Aku akan menghubungi yang lain. Di sana kita bisa membahasnya dengan matang. Baik, Guru.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sampai bisa terjadi? Anakmu diculik orang. Saya benar-benar lengah, Ki Ageng. Di luar dugaan saya, musuh saya menyamar menjadi pekatik di rumah saya. Dan dia berhasil membawa pergi anak saya. Kau tahu siapa namanya? Namanya Sarawi. Dia murid Ki Surobango yang mati waktu bertempur dengan saya dahulu. Saya tidak tahu apa hubungan antara Mak Lampir dengan si penculik itu. Karena penculik itu menyerahkan Mahesa ke tangan Mak Lampir. Kalau begitu tidak sulit. Kita hanya tinggal mencari Mak Lampir. Tidak bisa, Guru. Karena Mahesa sudah berpindah tangan. Pindah tangan? Iya. Saya berhasil mencegat si Lampir yang sedang membawa Den Mahesa. Tapi Den Mahesa terlempar ke dalam jurang. Nah, sampai sekarang saya tidak tahu Den Mahesa ada di mana. Bagaimana Santalima? Ada petunjuk? Saya tidak berhasil mendapatkan petunjuk. Bagaimana dengan Andika Panglima Kumbang? Sama. Saya pun belum memperoleh petunjuk yang jelas. Kalau begitu kita harus membagi kekuatan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang harus bisa menembus alam gaib, yaitu Panglima Kumbang dan Kalagondang. Dan yang lainnya masuk dalam kelompok kedua. Saya rasa tidak perlu, Guru. Kenapa? Sudah terlalu banyak pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang Guru dan para pini sepuh curahkan untuk membantu saya selama ini. Sebaiknya sekarang diserahkan kepada yang lebih mudah saja. Di sini yang mudah hanya kamu dan Santalima. Itu tidak masalah, Kiai. Saya dan Sembara yakin dapat mengatasi kesulitan. Benar, Guru. Dari Guru dan para pini sepuh, kami hanya mengharapkan doanya saja. Bagaimana, Ki Ageng? Ya, saya kira sudah tiba saatnya yang muda-muda ini yang bergerak. Sebab dalam beberapa hal mereka lebih unggul daripada kita yang tua-tua ini. Rindi, kamu sudah sempurna menguasai ajian Bayu Saketi. Dan kamu sudah siap menggantikan ibumu Wak Bayau menjadi ratu di negeri atas angin. Terima kasih, Bibi Ratu. Saya masih ingin mengembara untuk memperdalam pengalaman. Setelah itu, barulah saya akan kembali untuk menggantikan ibu saya. Nah, kalian semua tunggu di sini. Jangan ada yang bergerak sebelum aku perintahkan. Siapa yang bandel, aku jitak 5 juta kali. Juga. Si Ompong. Kita ketemu lagi, Pong. Tumben kamu mau mampir ke sini. Celaka. Kemarin katanya Minten yang kesurupan. Tidak tahunya sekarang calon suaminya yang ngomong sendiri. Kamu itu kesini ada apa sih? Ada perlu apa? Sir, kamu bicara dengan siapa? Teman lama. Kok tidak kelihatan? Alah, sudah. Kamu itu ngomong terus.
Kerja, kerja. Sir, lihat. Apa, Sir? Loh. Khusus. Ayo mudun. Sir. Mudun. Ayo. Loh. Sir, ayo mudun. Kapai, Sir. Diam. Lihat saya, diam. Ayo. Mudun. Pasir konyol, tukang ngomong. Awas kamu, Pong. Kurang ajar. Benar-benar aneh. Ngomong dengan siapa kamu? Weh, jangan bodoh. Cuma pada Ki-Rebo saja kesaktianku kuperlihatkan. Tolong jangan bilang siapa-siapa ya, kalau aku ini sakti. Ya? Bagaimana tanggapanmu tentang usulku tadi? Usul apa? Menjadi Sultan Tanah Jawa. Oh, bagus. Kamu mau? Mau? Dan aku kamu jadikan permaisuri. Ya jelas. Dan aku akan disembah para kaula di seluruh Tanah Jawa. Iya. Jadi perempuan nomor 1. Iya. Senang sekali aku mendengarnya, Jatwiko. Baginda Ratu Ganasuri. Ratu yang paling cantik dan paling ditakuti para kaula sejagat. Setelah Jawa Dwipa jatuh ke tangan Jatmiko dan aku taklukkan dengan aji asmaraku, berarti akulah yang akan menjadi penguasa jagat. Jatmiko hanya sebagai alatku. Dan jika ada orang yang berani menentangku, akan aku hadapi sendiri. Baginda Sultan, hamba rakyat Paduka. Hamba tidak sampai hati melihat Baginda berbuat sewenang-wenang. Baginda bekerja sama dengan para perusak. Tangkap penentang itu! Masukkan ke dalam penjara! Baca. Ayo. Siapa yang mau menjatuhkan aku, akan aku jatuhkan lebih dulu. Siapa yang mau menggoyang kedudukanku, aku goyang keras-keras hingga jatuh dan hancur berkeping-keping. Wilayah selatan sangat luas. Mencari Mahesa, ibarat mencari sebatang jarum dalam tumpukan jerami. Berarti kita harus membagi wilayah selatan menjadi 4 bagian. Jadi, setiap orang menjelajahi wilayahnya masing-masing. Itu sama saja. Makan waktu lama juga. Tidak juga, Kalagondang. Sebab tujuan kita sudah jelas, yaitu mencari kiai yang membawa Mahesa. Dan kita bisa mulai dengan mendatangi pesantren-pesantren. Tapi saya sarankan lebih baik pangeran bersama Santalima. Kenapa? Karena kehebatan Andika berdua,
yang saling melengkapi merupakan kekuatan yang kokoh untuk menghimpun kekuatan bersama teman-teman yang lain. Sedangkan untuk menjelajahi wilayah selatan, saya bisa mengerahkan anak buah saya. Ya, saya akan mengerahkan pasukan Serigala Putih untuk mengaduk-aduk wilayah selatan sampai ketemu Den Mahesa. Bagaimana Santelima? Itu tidak masalah. Tapi kalau memang tetap harus membagi kekuatan, saya dan Andika harus berpisah. Baik. Saya mohon pamit, Pangeran. Silakan, Panglima. Lakukan tugas dengan bijak. Baik, Pangeran. Saya juga pamit, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Silakan Kalagondang. Tapi ingat, kau harus bisa mengendalikan anak buahmu yang mudah terbakar kemarahan. Aku tidak mau ada perpecahan dengan pondok pesantren. Sebaliknya kita harus jalin persaudaraan dengan mereka. Baik, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Sekarang kita kemana dulu? Terserah Andika, saya ikut saja.